وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المؤلف هذا الكتاب رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم وبتأليفهم وبكرامتهم وببركاتهم في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Qala rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah telah melimpahkan taufik hidayah beserta melimpahkan nikmat kepada kita yang begitu amat sangat banyak. Di antara nikmat tersebut, hari ini saat ini kita dapat menaikkan ibadah sholat maghrib dan dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kemarin tentang fana ilmu fikih. Kali ini insyaallah akan membahas mengenai masalah salat berjamaah. Salat berjamaah ini adalah wahia min khasaisi hadhil ummah. Salat yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, berterima kasih kita kepada Allah, bersyukur kepada Allah, kita diciptakan dan dijadikan umat Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini keterangannya salat berjamaah ini adalah dikhususkan khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sebelum Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum ada, jangankan sholat berjamaah, sholat 5 waktu saja dilakukan oleh umat terdahulu beserta nabinya, atau nabi terdahulu beserta umatnya, itu hanya 1 waktu saja, yang sudah dijelaskan pada pengajian-pengajian sebelumnya bahwa Nabi Adam hanya menunaikan ibadah sholat subuh. Namun setelah Nabi di-Isra Mi'rajkan, maka kemudian Nabi mendapatkan perintah yang bernama sholat, jumlahnya 5 waktu, adapun jumlah rakaatnya 17 rakaat. Lalu oleh Rasulullah diinformasikan, dihabarkan, diberitakan kepada para sahabat bahwa beliau telah mendapatkan perintah yang bernama sholat. Disitulah Nabi melakukan sholat berjamaah. Maka jelas di sini bahwa sholat berjamaah ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena fa inna awwala man shalla jama'atan minal bashari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya inna awwala, yang memulai seseorang atau orang yang sholat berjamaah dari kalangan manusia, Rasulullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau Rasulullah melakukan sholat berjamaah, sungguh besar fadilahnya, sungguh besar faedahnya, sungguh besar pahalanya. Sehingga Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalun min salatil fazzi bisab'in wa ishrina darajatan. Salatul jamaah, salat berjamaah, afdalun lebih utama kata Nabi min salatil fazzi daripada salat sendirian, bisab'in wa ishrina darajat, bisab'in dengan 20 atau dengan 7, wa ishrina dan 20 berarti 27 derajat. 1:27 derajat. Apa sih tujuan sholat berjamaah? Tujuannya adalah agar supaya orang-orang yang ikut sholat berjamaah di sisi lain hukumnya fardu kifayah, di sisi lain juga tadi bandingan pahalanya 1:27 derajat juga adalah dapat menghapus dosa kekurangan-kekurangan orang yang dalam membaca bacaan dalam sholat dapat bisa terhapus karena sebab dilakukannya sholat berjamaah. Ini namanya berjamaah itu ada kekuatan. Bagaimana kalau sholat sendirian? Itu makanya beda. Kalau sholat berjamaah kira-kira pernah nggak Pak lupa rakaatnya si makmum? Ya si makmum lupa rakaat. Nggak pernah si makmum. Kenapa? Karena ikut imamnya. Kalau imam udah pernah ya, imam pastilah. Lupa rakaat imam, lupa doa kunut imam. Kalau makmum nggak mungkin lupa rakaat. Kenapa? Karena dipimpin oleh imamnya. Beda dengan sholat sendiri. Tuh makanya itu tadi bahwa sholat berjamaah itu fadilahnya luar biasa. Pelupa, total pelupa, tidak akan bisa lupa rakaat bagi orang yang sholat berjamaah. Gak mungkin lupa dia. Karena sebab ada yang bawa, ada yang nanggung. Siapa yang nanggung? Imamnya. Nah, kalau sebab itu itulah luar biasa sholat berjamaah. Beda dengan sholat sendiri. Jika lupa rakaat, jika lupa tasyahud awal, jika lupa doa kunut, nggak ada yang nanggung, nggak ada yang ngasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Sholat sendiri. Maka sehingga Nabi menyampaikan bahkan pahalanya pun itu 1:27 derajat. Luar biasa. Maka oleh sebab itu lakukanlah. Mari kita bersama-sama ramaikan masjid dengan adanya sholat berjamaah. Makmum berkewajiban niat baik itu bitalafuz ataupun dalam hati menjadi imam. Usolli fardal maghribi, menjadi makmum. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah, dalam hati niat saya sholat fardu maghrib 3 rakaat madhab kiblat karena makmum karena Allah Ta'ala. Wajib tuh niat pakai makmumannya si makmum. Beda dengan imam. Kalau imam sekalipun lupa dia tidak pakai imaman lillahi ta'ala, maka enggak masalah. Illa fil jum'ati, kecuali niat sholat dalam sholat Jum'ah wajib menggunakan imaman. Usolli fardul jum'ati rak'ataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Enggak boleh lillahi ta'ala doang, enggak pakai imaman. Dan tidak boleh membaca atau menambahkan lafaz adaan imaman lillahi ta'ala. Jika imam sholat Jum'ah
nambahin pakai adaan imaman lillahi ta'ala, maka hukum imamnya batal. Karena batal berarti sholatnya batal, kan tergantung imam itu sholat. Nah, kalau imamnya batal atau makmum juga batal, kecuali diganti oleh orang yang tidak menggunakan adaan. Dia biasanya pakai adaan, maka ketika dia pakai adaan batal Jumatnya, udah diserahin kepada yang lain yang tidak menggunakan adaan. Alasannya kenapa? Karena li'anna jum'ah, karena sesungguhnya sholat Jum'ah la qada'a, tidak ada qada', bikhilafi sholatil khamsi, sholawatil khamsi, beda dengan sholat 5 waktu. Li'annahu, karena qada'an, karena sesungguhnya, li'annaha kana qada'an, sesungguhnya sholat 5 waktu ada qada', makanya pakai adaan imaman, adaan makmuman gitu. Tapi bagi imam ada kata nggak pakai ada, nggak pakai imaman nggak apa-apa. Usolli fardhul maghribi salah raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala, kafa, cukup gitu. Boleh. Kenapa? Karena dia ketika sudah berada di tempat imam itu sudah menjadi imam. Beda dengan makmum. Alasannya kenapa mesti pakai makmuman? Karena makmum ittiba, wajib nurut sama imamnya. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum. Walaupun si makmum benci sama imamnya, benci saya sama dia, bedak dia, tetap ketika sholat mah dia wajib nurut. Nggak boleh imamnya ruku dianya berdiri aja, nggak boleh imam sujud dianya ruku, nggak boleh. Kalau begitu namanya sholat faz, sholat sendiri, ya silakan mau sholat sendiri mah. Itu maksudnya. Wajib berarti nutut ngikutin imamnya si makmum, maka karena sebab adaan makmuman. Makmum artinya ngikutin, nurut apa yang dilakukan oleh imam fil fi'li sholati, dalam pekerjaan sholat. Labi goiri, tidak wajib ngikutin kepada imam si imam tersebut, labi goiri pada pekerjaan bukan sholat. Misalnya gatel banget, kan boleh tuh Pak kalau kita gatel garuk, tapi sambil sami Allahu liman hamidah, itu boleh tuh si makmum imam. Tapi makmum mentang-mentang mesti ngikutin imam, sama juga harus nggak boleh sami Allahu liman hamidah, karena tidak ikut sama imam, nggak boleh. Artinya itu kan dalam pekerjaan bukan pekerjaan sholat gitu. Ini mah wajib makmum ngikutin imam dalam urusan sholat. La fi ghairi, dalam bukan urusan sholat mah nggak boleh ngikutin. Masa imam ketut, makmum kentut juga, itu nggak boleh. Bawahnya kan begitu. Atau misalkan tiba-tiba imam batal, apakah makmum tiba-tiba juga membatalkan? Tentunya tidak. Gantilah posisi imam oleh si makmumnya. Jadi maksudnya yang disebut makmum itu wajib ikut pada imamnya dalam urusan pekerjaan sholat. Gitu ya. Nah, artinya ada perbedaan niat imam dengan makmum. Kalau imam dalam sholat 5 waktu, sekalipun tidak pakai imaman, nggak bermasalah. Tapi makmumah, imam dia sholat 5 waktu ataupun sholat Jum'ah, wajib pakai makmuman. Namun imam doang tuh, imam kecuali dalam sholat Jum'at. Ini banyak Kang Jamal yang imam saya sering dengar, ya kalau kedengeran sih paling dikasih pandangan ya sesuai dengan referensi dari kitab. Ini kalau kita cuma kata orang si anu mah pakai adaan imaman, itu kadang-kadang kita bingung juga tuh. Banyak imam-imam juga kan begitu. Karena mungkin maaf ya, mereka anggap bahwa sholat Jum'ah sama dengan sholat 5 waktu.
Ini luar biasa pahalanya nih sholat berjamaah. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bi khamsin wa ishrina darjah. Sholat berjamaah itu dengan sholat sendiri bandingannya 1 dan 25 derajat. Ya, kurang 2 masih termasuk bagus. Ya, maka rajin-rajinin sholat berjamaah. Ya, bahkan kata Nabi Muhammad SAW, man masya ila sholatin maktubah fil jama'ati fahiya kahajjatin. Siapa orang atau barang siapa masya yang berjalan pergi bermaksud ila sholatin maktubatin, mau menunaikan ibadah sholat wajib, sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, namanya sholat maktubah tuh, sholat yang difardukan. Dia tujuannya untuk selalu fil jamaah, melakukan sholat berjamaah, fahiya kahajjatin, maka orang tersebut sama seperti menunaikan ibadah haji. Luar biasa tuh. Makanya Nabi mengatakan hajinya orang-orang miskin adalah sholat berjamaah. Ini keterangannya, kata Nabi. Siapa orang yang berangkat ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah, lalu kemudian tidak ada henti-hentinya, maka pahalanya seperti menunaikan ibadah haji. Cuma bedanya nggak boleh disebut Pak Haji doang, itu nggak apa-apa. Itu makan. Dan orang yang ibadah haji juga bukan karena dia bangga pengen disebut Pak Haji. Bila ada haji yang pulang dari Mekah, kalau nggak disebut haji dia marah-marah, berarti hajinya nggak sempurna. Jadi artinya ibadahnya ibadah bukan karena Allah, karena pengen disebut Pak Haji, disebut Bu Haji. Kalau nggak disebut Pak Haji sama Bu Haji marah-marah nih. Kalau disebut Pak Haji sama Bu Haji, keluar duit juga, jajanin, traktir. Namanya itu adalah hajinya bukan haji karena Allah, hajinya haji karena pujian. Nggak boleh. Nah, artinya orang yang rajin sholat berjamaah, kata Nabi, seperti dia itu menunaikan ibadah haji. Haji mabrur, bukan haji makbul, bukan haji mardud. Haji mardud itu haji yang tertolak. Bagaimana sih tandanya haji yang tertolak? Dari tanah airnya, alhamdulillah rajin sholatnya. Sunahnya rajin. Pulang dari sana kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak. Pun kadang-kadang kalau enggak dipanggil Pak Haji, kadang nengok, kadang kagak. Berarti tandanya itu adalah orang haji mardud yang tertolak. Jadi ada asarnya tuh. Asar itu artinya bekas, tandanya. Gimana yang haji makbul, haji mabrur? Dari sini biasa-biasa aja. Ya 5 waktu dilakukan, puasa dilakukan, hablum minasnya bagus, biasa. Pulang dari sana lebih berbeda lagi. Biasanya dia masuk ke masjid hanya ketika terdengar azan. Setelah pulang dari Mekah, setelah jadi haji, waktu isya sebelum waktu 15 menit dia udah ada di dalam masjid, udah iktikaf, zikir. Dan hablum minas yang tadinya biasa ini berbeda, tawadu, rendah diri. Nah itu tandanya hajinya haji mabrur, haji yang diterima. Dan dia tidak merasa bangga setelah pulang dari sana, malah kan ketika disebut Pak Haji pun dia malu. Nah itu namanya haji makbul, haji mabrur, haji yang diterima. Tidak bangga dengan haji itu. Nah ini mah orang yang sholat berjamaah, yaitu kata Nabi, sama seperti orang yang menunaikan ibadah haji mabrur, maksudnya haji yang benar-benar diterima. Luar biasa. Wa man masya ila sholati tatawu'i
atau dijadikan tanwin isim ila sholatin tatawu'in, siapa orang yang pergi ke masjid, musola, menunaikan ibadah sholat sunnah, fahiya ka umratin nafilah, maka dia seperti umrah atau seperti menunaikan ibadah umrah sunnah. Ada haji sunnah, ada umrah sunnah. Umrah sunnah yang gimana? Yang kedua kali, ketiga kali sunnah, sama kayak haji. Haji juga yang kedua kali hukumnya sunnah, yang pertama hukumnya wajib. Makanya ada keterangan daripada haji yang kedua kali, gitu. Memang pahalanya gede, tapi jauh lebih gede lagi daripada dia pergi ke sana. Lebih gede lagi menghajikan tetangganya yang belum haji, mengumrohkan tetangganya yang belum umroh. Dia punya pahala umroh, juga bisa mengumrohkan tetangganya itu. Karena sunnah, kan haji mah tidak bisa dikodok, haji mah nggak batal haji mah. Si fulan sudah menunaikan ibadah haji di sana, kenalan dia dengan seseorang sampai ke tanah airnya, bertemulah dengan orang itu, akrab, kemudian bertemulah dengan seorang perempuan janda muda, tapi agamanya berbeda. Tertarik dengan janda itu, akhirnya dia nikah dengan janda dengan menukarkan agama. Jadi orang kafir, jadi murtad umpamanya. Setelah dia menikah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, akhirnya bercerai. Setelah bercerai, kembali lagi dia ke Islam. Apakah wajib qada haji? Enggak, udah haji. Haji mah enggak batal. Beda dengan sholat. Sholat batal, puasa batal. Kalau haji mah kagak batal. Setelah dia kembali lagi ke Islam, udah disebut haji lagi. Tadi mah hajinya bener, kedua haji murtad, ketiga haji bener lagi gitu. Haji mah betul biasa haji murtad gitu. Makanya kan begitu. Yang nempel ke diri kita akan ke bawah. Ketika hajinya benar, ya benar, haji brengsek, haji murtad gitu. Bahkan apapun tuh yang nempel ke kita, ke bawah-bawah. Makanya ada istilah kita dagang minyak wangi, ke bawah wangi. Haji apaan? Mengapa? Biasa, mang minyak wangi kan begitu. Kalau dagang bawang biasa, mang bala-bala. Makanya ada istilah pergaulan itu akan membawa dampak ke dirinya. Kalau dirinya bergaul dengan orang baik, walaupun dia nggak baik. Ketika dia bergaul dengan orang tidak baik, akan kena dampaknya ketidakbaikan itu, padahal dia orang baik. Artinya kalau kita itu haji itu tidak batal disebabkan karena murtad, disebabkan karena dia jadi kafir. Ketika dia masuk Islam lagi, maka tidak ada kewajiban menunaikan haji lagi, udah. Kan kalau sholatnya kan mesti dikodok tuh, artinya enggak batal haji karena sebab dia murtad gitu. Udah normal lagi hajinya. Ini yang meriwayatkan adalah Imam Tabrani tentang orang yang sholat berjamaah, sholat wajib khususnya, maka seperti menunaikan ibadah haji. Kemudian orang yang sholat berjamaah atau orang yang menunaikan sholat sunnah itu sama seperti ibadah umroh sunnah. Sunnah yang kayak gimana? Sunnah baik yang berkaitan dengan sholat wajib ataupun sunnah yang mustaqilah. Apa mustaqilah? Sholat sunnah tahajud, hajat, sholat sunnah duha,